Hai guys, kembali lagi di kisah True Crime. Tahu nggak sih guys, bahwa judi online sejak awal memang dirancang untuk memberikan kemenangan di tahap awal, bukan untuk mensejahterakan pemainnya. Tujuannya itu satu, memancing euforia, membuat pengguna merasa beruntung, lalu terjebak dalam candu. Ketika algoritma judi online mulai bekerja sepenuhnya, kekalahan beruntun hampir bisa dipastikan terjadi. Namun karena sudah dimanjakan oleh kemenangan awal, para pengguna terus bermain dengan keyakinan palsu bahwa mereka bisa balik modal atau memenangkan kembali uang yang hilang. Di titik inilah banyak orang yang tanpa sadar masuk ke lingkaran setan yang tidak berujung, terus mencoba peruntungannya, terus mengejar kemenangan semu, hingga akhirnya modal habis. Dan ketika uang sudah tidak ada lagi, segala cara bisa ditempuh demi memuaskan candu. Dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tapi sedikit kasus di mana kecanduan judi online berujung pada tindakan kriminal, bahkan hilangnya nyawa. Salah satunya terjadi di Jambe, Tangerang. Sebuah kasus yang mengejutkan publik karena pelakunya adalah oknum guru ngaji. Akibat terlilit hutang karena kecanduan judi online, ia tega menghilangkan nyawa temannya sendiri hanya karena tidak sanggup menghadapi tagihan hutang. Setelah menghabisi nyawa si korban, dengan tega, oknum tersebut membuang jasad korban begitu saja di hamparan semak-semak, seolah nyawa manusia tidak lagi berarti apa-apa. Yang lebih mengerikannya lagi, setelah merampas uang milik korban, pelaku justru melanjutkan bermain judi online-nya lagi dengan menggunakan uang hasil kejahatannya itu, tanpa rasa bersalah sama sekali, tanpa penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati. Channel yang akan menyuarakan kisah nyata kehidupan baik dari dunia buruh migran maupun peristiwa true crime. Karena setiap cerita nyata punya luka, punya pelajaran, dan punya suara yang layak untuk didengar. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, yuk kita gas ke ceritanya. Check it out. Sebelum kita masuk ke kronologi kejadian, kita kenal lebih dekat dulu sosok korban, Abdul Aziz. Untuk memudahkan, kita panggil saja Abdul ya. Adalah seorang pemuda berusia 19 tahun, usia yang seharusnya masih dipenuhi mimpi, rencana, dan masa depan. Di umur yang terbilang sangat muda, Abdul yang merupakan warga baru Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor ini sudah memilih untuk bekerja. Sehari-hari ia mencari nafkah di sebuah konter handphone. Pekerjaannya yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan kejujuran. Mulai dari melayani pelanggan, mengisi pulsa, hingga mengurus transaksi harian. Bagi orang-orang di sekitarnya, Abdul dikenal sebagai anak yang rajin dan bekerja keras. Ia bukan tipe pemuda yang menghabiskan waktu untuk hura-hura. Di usia yang masih belasan tahun, Abdul justru sudah memikul tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Bermodal pengalamannya berinteraksi dengan berbagai macam orang di tempat kerja, Abdul dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan cepat akrab dengan siapapun. Setiap hari, ia bertemu banyak karakter, pelanggan tetap, orang baru, hingga teman nongkrong yang datang dan pergi. Dari situlah lingkaran pertemanan Abdul perlahan terbentuk. Salah satu orang yang masuk dalam lingkaran pertemanan Abdul adalah seorang pria bernama Muhammad Abdul Mukni, warga Kampung Tipar, RT 2 RW 5, Desa Tiwaraya, Jambe. Usianya sekitar 4 tahun lebih tua dari Abdul, yakni 23 tahun. Dan untuk memudahkan ceritanya, kita panggil saja Mukni ya. Di mata orang luar, Mukni dikenal berprofesi sebagai guru ngaji. Sebuah profesi yang selama ini dijunjung tinggi nilai moral, akhlak, dan pengetahuan agama. Profesi yang identik dengan nasihat kebaikan, keteladanan, dan tanggung jawab moral di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, Mukni juga diketahui merupakan lulusan sebuah universitas Islam di Serang, Banten. Latar belakang pendidikan tersebut membuatnya dipandang sebagai sosok yang paham nilai-nilai agama dan etika. Namun di balik citra tersebut, Mukni menyimpan sisi lain yang bertolak belakang. Dengan nilai-nilai yang seharusnya ia junjung, Mukni diketahui gemar bermain judi online. Dan di sini perlu ditegaskan ya, yang kita bahas adalah oknum, bukan profesinya. Awalnya mungkin hanya sekedar coba-coba,
Namun seiring waktu, kebiasaan itu bukan lagi sekedar hobi. Mukni sudah masuk ke tahap kecanduan. Sebuah kondisi di mana logika mulai kalah dan dorongan untuk bermain menjadi sulit untuk dikendalikan. Sampai di titik ini, kehidupan Abdul dan Mukni masih berjalan seperti biasa. Hubungan mereka pun tidak lebih dari sekedar pertemanan, namun tanpa disadari, kecanduan yang terus dipelihara Mukni perlahan mulai mengubah cara pikir dan bertindaknya. Nah, dari sinilah pertemanan yang awalnya tampak biasa, berubah menjadi awal dari sebuah tragedi. Tidak peduli seberapa sering ia kalah saat bermain judi, kekalahan demi kekalahan justru memicu kenekatan dalam diri oknum guru ngaji ini. Alih-alih berhenti, Mukni semakin terdorong untuk menghalalkan segala cara demi bisa terus bermain dan mengejar kemenangan semu yang tidak pernah benar-benar datang. Saat modal judi online miliknya terkuras habis, Mukni mulai berpikir keras. Bagaimana caranya mendapatkan uang secepat mungkin agar ia bisa kembali masuk ke permainan. Di tengah pikirannya yang buntu, namanya Abdul terlintas, seorang teman yang ia kenal, yang ia anggap masih bisa dimintai bantuan. Dalam benaknya, Mukni membenarkan tindakannya sendiri. Jika nanti ia menang, uang itu akan langsung dikembalikan. Sebuah pembenaran yang kerap muncul dari pikiran orang-orang yang sudah terjerat candu. Tanpa pikir panjang, Mukni pun menghubungi Abdul. Saat itu, Abdul sedang bekerja di konter handphone, menjalani rutinitasnya seperti biasa tanpa curiga apapun. Entah janji manis apa yang dilontarkan Mukni, yang jelas percakapan itu berujung pada satu keputusan, yaitu Abdul mengiyakan permintaan pinjaman tersebut. Mukni kemudian meminjam uang sekitar Rp600.000 dan meminta agar uang tersebut segera dikirim melalui aplikasi Dana di akun miliknya. Namun, modal yang baru saja Mukni pinjam dari Abdul ludes tak bersisa. Alih-alih memenangkan permainan, dalam sekejap uang Rp600.000 itu raib, habis ditelan permainan judi online yang tidak pernah memberi ruang untuk berhenti. Tapi Mukni bukan tipe orang yang berhenti di situ saja. Kekalahan itu justru semakin menjeratnya. Saat itu, Mukni benar-benar dikuasai ketamakan yang luar biasa. Bukan rasa takut, bukan penyesalan yang muncul, melainkan keinginan kuat untuk mengubah keadaan dengan satu cara yang sama. Mencari uang lagi, dan sekali lagi nama Abdul muncul di kepalanya. Dengan penuh harap, Mukni kembali menyampaikan niatnya, meminta Abdul meminjamkan uang untuk kedua kalinya dengan nominal yang sama, yaitu Rp600.000. Tidak ada yang benar-benar tahu ya guys, janji apa yang kali ini diucapkan Mukni. Apakah ia berjanji akan mengembalikan seluruh hutang sebelumnya sekaligus, atau bahkan menjanjikan keuntungan dan bunga yang menggiurkan? Entahlah. Yang jelas, sekali lagi Abdul memilih untuk percaya, tanpa banyak curiga, ia kembali meminjamkan uang tersebut dengan cara mentransfer ke aplikasi Dana milik Mukni. Di titik ini kita semua sebenarnya sudah bisa menebak ya guys, bagaimana akhir dari sebuah pecandu judi online. Ya, lagi dan lagi untuk kesekian kalinya, Mukni kembali kalah. Namun kekalahan kali ini bukan sekedar soal uang. Kekalahan ini justru membuat akal sehat Mukni semakin tumpul. Logika tidak lagi bekerja, dan urat malu seorang pecandu pun benar-benar hilang. Dengan bermodal rasa malu yang sudah putus sama sekali, tanpa penyesalan sedikit pun, Mukni kembali mendatangi tempat kerja Abdul. Kali ini, ia datang dengan satu permintaan lagi, pinjaman untuk yang katanya terakhir kalinya. Sampai detik ini saya tidak tahu ya guys, kata-kata manis apa lagi yang dilontarkan Mukni. Janji apa lagi yang kembali ia ucapkan. Namun entahlah bagaimana caranya, Abdul kembali mengiyakan permintaan itu. Untuk ketiga kalinya, Abdul meminjamkan uang. Namun kali ini nominalnya lebih kecil, yakni sekitar Rp400.000. Bagi Mukni, jumlah itu tetap ia anggap cukup. Dalam pikirannya, uang tersebut akan ia usahakan agar bisa berlipat ganda lewat judi online. Paling tidak, menurut logikanya yang sudah menyimpang, cukup untuk balik modal dan menutup hutang kepada Abdul. Namun seperti sebelumnya, janji tetaplah janji. Tidak ada kemenangan, tidak ada pengembalian, yang ada hanyalah hutang yang semakin menumpuk. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Desember 2025, Abdul mulai menagih. Ia menanyakan perihal uang dengan total sekitar Rp1.400.000 yang telah ia pinjam kepada Mukni. Penagihan yang disampaikan Abdul pada awalnya hanya diacuhkan.
Pesan-pesannya tidak digubris, panggilannya pun diabaikan. Namun di sisi lain, Abdul mulai sangat geram. Bagi Abdul, uang sebesar 1.400.000 bukanlah jumlah kecil. Karena sikap Mukni yang tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi hutangnya, Abdul akhirnya menagih dengan nada yang lebih tegas. Bahkan disertai ancaman akan melaporkan ke pihak kepolisian jika hutang tersebut terus diabaikan. Langkah itu terpaksa Abdul lakukan bukan karena ingin bermusuhan, melainkan karena merasa haknya dirampas. Namun penagihan itulah yang justru memicu kemarahan Mukni. Ia merasa tersinggung, kesal, dan terpojok. Harga diri seorang pecandu yang sudah kehilangan kendali benar-benar terusik. Di saat itulah Mukni mengajak Abdul untuk bertemu. Ia mengatakan bahwa dirinya akan mengambil uang di rumah kerabatnya di wilayah Serang, Banten dengan dalih untuk melunasi seluruh hutang. Tanpa banyak curiga, Abdul mengiyakan ajakan tersebut. Ia bersedia mengantarkan Mukni karena percaya bahwa pertemuan itu akan menjadi akhir dari persoalan hutang mereka. Namun Abdul tidak pernah menyadari satu hal. Di hari itu, ajakan bertemu tersebut bukanlah solusi. Di balik alasan mengambil uang, Mukni ternyata telah menyimpan niat jahat, sebuah rencana gelap untuk menghilangkan Abdul dari dunia untuk selamanya. Sebelum bertemu dengan Abdul, Mukni ternyata telah mempersiapkan niat jahatnya. Ia membekali diri dengan sebilah pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kiri sebagai bagian dari rencana yang sudah ia susun. Setelah bertemu, keduanya pun berangkat bersama. Dua orang yang masih terlihat seperti sahabat menuju rumah kerabat Mukni sebagaimana yang ia katakan sebelumnya. Di tengah perjalanan, saat melintasi hamparan lahan rindang dan semak-semak di wilayah Jalan Kampung Jangwon, Kecamatan Jambe, Tangerang, Banten, Mukni tiba-tiba meminta Abdul untuk berhenti. Ia beralasan ingin buang air kecil dan meminta Abdul mematikan mesin motor serta menunggunya. Tanpa rasa curiga, Abdul menuruti permintaan tersebut. Mukni lalu melangkah ke arah rimbunan semak, seolah benar-benar hendak buang air kecil. Namun tanpa diketahui Abdul, Mukni justru bergerak memutar, perlahan mendekati dari arah belakang saat Abdul sedang lengah. Dan di sanalah niat jahat yang sejak awal ia bawa akhirnya dilancarkan. Tanpa peringatan, Mukni menyerang Abdul secara tiba-tiba. Abdul terkejut, tidak siap dan tidak sempat menghindar. Serangan itu terjadi begitu cepat, beberapa tusukan dilancarkan hingga Abdul akhirnya tidak lagi mampu bertahan. Melihat Abdul yang sudah tidak mampu bertahan dan memastikan korban tidak lagi bernyawa, Mukni kemudian menutupi tubuh Abdul dengan rerumputan dan dedaunan di sekitar lokasi kejadian. Setelah itu, barang-barang berharga milik Abdul tidak luput dari perampasan. Mukni dengan tega mengambil uang tunai sekitar Rp3.200.000, 2 unit telepon genggam, serta sepeda motor milik Abdul. Dengan membawa barang-barang tersebut, Mukni kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Dalam upaya menghindari perhatian, Mukni sempat kembali ke rumah dan berpamitan kepada ibunya, dengan alasan akan pergi ke Serang untuk menuntut ilmu agama selama kurang lebih 1 bulan. Alasan tersebut disampaikan sebagai bentuk penyamaran keberangkatan, agar kepergiannya tidak menimbulkan kecurigaan. Pada malam harinya, Mukni bergerak menuju Danau Pemda Tiga Raksa dan membuang sepeda motor milik Abdul di area tersebut. Setelah itu, Mukni melanjutkan pelariannya dengan menggunakan kereta rel listrik, berniat mencari tempat persembunyian untuk menghindari kejaran aparat. Dalam pelariannya, Mukni menjual telepon genggam rampasan milik Abdul kepada pedagang konter lain yang bersedia membeli tanpa mengetahui asal-usul barang tersebut. Dari hasil penjualan handphone, ditambah uang rampasan yang ia bawa, Mukni menggunakan uang itu untuk membayar kontrakan yang baru saja ia temukan dan sewa. Sebagiannya lagi ia gunakan untuk makan serta kebutuhan sehari-hari. Dan sisanya? Ya tentu saja guys, uang itu kembali digunakan untuk satu hal yang sama. Top up dan bermain judi online. Sebuah lingkaran candu yang terus berulang, bahkan setelah nyawa seseorang telah melayang. Sementara itu di sisi lain, tubuh Abdul yang tergeletak di area semak-semak akhirnya ditemukan oleh warga yang melintas di lokasi tersebut. Penemuan itu segera dilaporkan ke aparat desa dan selanjutnya diteruskan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan dari sinilah kasus ini mulai terungkap ke permukaan. Setelah Polres Tangerang menerima laporan dari warga terkait penemuan sosok jasad di area semak-semak,
Pihak kepolisian segera bergerak cepat ke lokasi kejadian bersama tim Inavis untuk melakukan penanganan awal. Sesampainya di lokasi, petugas langsung mengamankan area, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan sejumlah petunjuk yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Usai seluruh proses penyelidikan di lokasi selesai dilakukan, tubuh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Balaraja untuk dilakukan pemeriksaan medis dan otopsi guna memastikan penyebab kematian sekaligus mengungkap identitas korban. Dan dari hasil otopsi, polisi akhirnya mengetahui bahwa jasad tersebut adalah Abdul Aziz. Di dalam pemeriksaan medis, ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh korban, diantaranya pada leher, kepala bagian belakang, jari tangan kiri, bahu kiri, dan lengan atas. Namun berdasarkan hasil otopsi, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa penyebab utama meninggalnya korban adalah luka tusuk di area vital, yakni bagian dada sebelah kanan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Setelah menerima laporan penemuan jasad korban, Polres Tangerang bersama tim jajaran Buru Sergap segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tidak butuh waktu yang lama ya guys, di era sekarang dengan dukungan teknologi dan pendalaman penyelidikan, pengungkapan sebuah kasus bisa dilakukan lebih cepat dan terukur. Selang 3 hari setelah jasad Abdul ditemukan, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2025, pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan Mukni. Diketahui, pelaku justru kembali ke rumahnya yang berada di Kampung Tipar RT 2 RW 5, Desa Tipar Raya, Kecamatan Jambe. Entah apa yang melatar belakangi keputusan tersebut. Namun yang pasti, saat dilakukan penyergapan, Mukni berhasil diamankan tanpa perlawanan. Atas perbuatannya, Mukni kini harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis ya guys, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dari pasal-pasal tersebut, Mukni terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Nah, itu tadi ya guys, KTC kali ini yang menimpal Abdul Aziz. Jujur, di titik ini aku sudah kehilangan kata-kata untuk memberikan refleksi dan hikmah. Aku hanya ingin mengingatkan kembali ke teman-teman semua, hati-hati dengan urusan hutang, terutama pada orang yang meminjam atas nama apapun. Ingat kata Bang Nabi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.